Coba kita sekarang membayangkan jika kita hidup pada tahun 1900-an. Buah peristiwa penting yang terjadi pada tahun 1900. Apa yang kita bayangkan? Kita melihat apa itu peta dunia. Geografi dunia di tahun 1900. Asia masih di tempat Asia, Afrika masih di tempat Afrika, Amerika masih di tempat Amerika. Tapi ingat, di tahun 1900-an ada 100 negara yang belum lahir. Indonesia belum ada, India belum ada, bahkan Cina belum lahir pada saat itu. Lalu, apa bentuk geografi pada tahun 1900-an? Kita semua tahu bahwa peta dunia tahun 1900 berbeda dengan peta yang sekarang tahun 2024. Karena peta dulu adalah berbasis dengan kolonialisasi. Jadi misalnya, wilayah Asia, wilayah jajahannya Belanda. Di India ada kolonialisasi dari Inggris. Di Afrika ada Belgia, Portugis, Inggris, Perancis, dan lain sebagainya. Jadi peta dunia ditentukan oleh negara yang mengkolonialisasi wilayah jajahannya di daerah tertentu. Lalu terjadilah suasana yang setiap saat di tahun 1900-an, setiap saat negara-negara Eropa itu melakukan kolonialisasi di mana-mana, hampir perang di setiap wilayahnya. Ya intinya mereka suka perang. Belgia hampir perang lawan Inggris di wilayah tertentu, Portugis hampir perang lawan Prancis di wilayah tertentu, Belanda berperang melawan Inggris di Nusantara. Itu membuat tahun 1900-an adalah suasana yang sangat tegang, dan itu terjadi. Lalu pada tahun 1900-an, Inggris memutuskan kalau benar-benar terjadi perang pada saat itu, mereka bisa dikatakan yang paling berat karena wilayah mereka yang paling besar. Lalu mereka memutuskan ada baiknya mereka mencari ally atau teman negara lain yang berpihak kepada mereka, yang bisa diajak untuk beraliansi atau sekutu mereka yang berpihak pada Inggris. Mereka terpikir dengan Amerika, sebuah negara independen, kaya dengan minyak, kaya dengan teknologi, dan tidak dijajah siapapun dan tidak menjajah siapapun. Inggris pada waktu itu sangat tertarik untuk bersekutu dengan Amerika. Lalu Inggris mengirim delegasinya ke Amerika pada tahun 1904. Kemudian delegasi Amerika ini diajak ke Eropa, diajak ke Inggris untuk melihat Eropa. Dan disinilah kesalahan Inggris yang pertama, karena otak-otak orang Amerika ini mulai terbuka pada saat itu, dimana pada saat itu teknologi Amerika bisa 30 tahun bahkan 50 tahun lebih maju dari mereka, lebih advance daripada Eropa. Buktinya, senjata perang dunia pertama itu masih banyak yang ngelocok, masih banyak yang satuan, sementara bedil atau senjata kobo itu sudah revolver, sudah muter sendiri. Perang saudara di Amerika dan perang zaman kobo itu membuat persenjataan Amerika lebih maju daripada Eropa. Kemudian juga perminyakan. Amerika jauh lebih maju karena sudah ada kerosin atau minyak tanah. Sudah mau terbit gasolin, bukan lagi sekedar minyak mentah. Bahkan pada tahun 1906, 1 jam Amerika bisa menerbangkan pesawat dalam New York Festival 1906, yang mana Eropa pada waktu itu masih belum tahu apa-apa soal pesawat terbang. Lalu apa yang terjadi dengan Amerika? Ternyata Amerika sejak saat itu sudah punya grand plan ingin menguasai dunia. Caranya dengan membuat Eropa itu hancur. Ini tentu saja menarik. Kenapa? Karena itu perang dunia pertama terjadi, Amerika memang bantunya kecil. Kemudian puncaknya pada tahun 1933, begitu Hitler dengan Nazinya sudah mulai menguasai Jerman, dan sebagian Polandia dia sudah mulai menyerang. Amerika itu diajak masuk oleh Inggris untuk membantu mereka adalah Amerika nggak maju-maju banget. Amerika main setengah-tengah hati aja. Kenapa? Ya karena Amerika ingin Eropa itu hancur. Lalu puncaknya Amerika mau mulai dengan total adalah ketika mereka melakukan strategi yang luar biasa, di mana pada tahun 1944 mengadakan pertemuan di kota namanya Operation Paperclip. Amerika masuk ke Jerman mengambil 1.100 ilmuwan Jerman lalu dibawa ke Amerika. Begitu operasi ini selesai, barulah Jerman diserbu oleh Uni Soviet yang sekarang bernama Rusia. Dan sejak itu selesai Perang Dunia Kedua dan dunia sekarang dikontrol oleh negara-negara pemenang perang tadi dan ketentuan Amerika yang mengendalikannya. Tapi ada yang menarik di sini. Sekarang sejak tahun 2013 ada penantang baru yang berani menantang hegemoni pemenang perang tadi, yaitu Cina. Nanti kita bahas.